Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah. Iya. Agak ngantuk ya? Lumayan, Pak. Dikit. Iya. Pak Eri tadi setelah Hujan, Pak. sengaja, setelah dari S3 ada ujian. Mungkin yang ada kalau dari Kejaksaan tahu itu, Pak Didik Kurniawan itu. Ujian usulan penelitian hari ini beliau ya. Kalau Mbak Astrin dari mana Mbak profesinya? Di Lampung, Pak. Bukan kamu apa jaksa atau apa Pak Hakim? Pak, saya belum kerja. Oh, baru kerja ya. Mbak Nanda belum juga ya. Oke. Pak ini ingin mengulang sedikit ya mengenai pemahaman SPP dalam arti luas ya. Kalau biasanya kan orang menjelaskan SPP itu dari sempit ya. Sudah datang semuanya itu? Sudah hadir? Jam 15.39, nanti sampai dengan jam 16.39 lah. 1 jam aja, sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya. Mudah-mudahan sambil didampingi kopi, teh hangat. Mbak Nanda ini mau kemana ini? Pindahan ya? Pindah kamar, Pak. Di depan gelap, Pak. Hujan soalnya, Pak, di sini, Pak. Oh, hujan? Oh, gitu. Wai kanan hujan, Pak. Iya, anak saya di Lampung Selatan juga katanya hujan deras ini. Tapi tetap saya suruh pulang, jalan pelan-pelan. Karena bawa motor dengan teman-teman ini, alumni SMA-nya gitu ya. Oh, yang alhamdulillah belum hujan ini Bandar Lampung, hanya timbreng. Gelap tapi nggak turun-turun hujan. Baik, para mahasiswa biar tidak terlalu lama kita ketemu ya. Memang kuliah hari Sabtu itu agak repot ya. Karena hari kejepit. Sementara mahasiswa sudah pengen bersantai, pengen jalan-jalan ini ya. Ini sih kayak model Prayogo ini ngobrol terus semuanya ini. Prayoga. Ya, Pak. Ngobrol sama siapa kamu? Sama Samban ya, Samban Women gitu ya. Sama Linda, Pak, ngobrol, Pak. Oh gitu ya. Baik ya Mas, kita mulai ya. Yang kita pahami dari pertemuan minggu yang lalu, ada 2 pengertian yang harus kita kuasai. Pengertian sistem peradilan atau sistem penegakan hukum yang dilihat dari aspek struktural itu adalah yang dipahami secara sempit. Nah, kemudian berikutnya kita lihat bagaimana sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pidana dalam arti luas itu meliputi 3 persoalan, yaitu adanya aspek atau komponen substansi hukum. Ya. Yang kalau dilihat dari substansi hukumnya atau legal substance, yaitu sistem peradilan atau sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem penegakan substansi dari hukum. Kalau dilihat dari hukum pidana meliputi ada 3 persoalan. Hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Hukum pidana material itu hukum yang berisi tentang norma hukum ya dan sanksi pidananya. Kalau kita lihat yaitu seperti KUHP. Ya. Kalau hukum pidana formal atau hukum acara pidana, yaitu yang kita pahami seperti KUHP, KUHAP. Dan hukum pelaksanaan pidana, hukum yang melaksanakan atau hukum eksekusi yang menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ini yang dipahami dalam satu sisi mengenai aspek atau komponen dari substansi hukumnya. Nah, sementara dilihat dari substansi hukum, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum merupakan integrated legal system. Sistem hukum yang terpadu bahasanya. Atau integrated legal substance atau substansi hukum yang terpadu. Yang kedua, aspek struktur hukum. Ya. Atau legal structure, yaitu sistem peradilan yang merupakan sistem bekerjanya, berfungsinya badan, lembaga, aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi kewenangan masing-masing di bidang penegakan hukum.
Makanya dilihat secara struktural, sistem peradilan merupakan sistem administrasi, sistem penyelenggaraan, atau sistem fungsional atau operasional dari berbagai struktur profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut ini, maka sistem peradilan pidana muncul istilah sebagai integrated criminal justice system, ya, atau the administration of criminal justice. Ini yang dikatakan sebagai sistem peradilan pidana terpadu. Nah, siapa yang menjalankan dalam struktural itu? Ada 4 kekuasaan. Ini para mahasiswa jangan sampai salah. Kemarin itu ada yang memahami bahwa yang namanya Tentara Nasional Indonesia itu dikatakan sebagai aparat penegak hukum. Apakah itu benar atau salah? Jadi ada penelitian mahasiswa di daerah Pesawaran yang melihat sinergitas antara aparat kepolisian kehutanan dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di dalam upaya penanggulangan pembalakan liar. Kemudian mahasiswa ini menganggap bahwa TNI itu merupakan aparat penegak hukum. Pemahaman ini bisa terjawab dengan jelas kalau saudara melihat 4 kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana. So, yang berada di luar ini berarti bukan sebagai aparat penegak hukum pidana. Gampang kan, Mbak Nanda, Mbak Sarin? Kita akan menguji bahwa siapa di situ yang menjadi aparat penegak hukum. Oh, aparat penegakan penyidikan. Siapa penyidikan? Bisa kepolisian, bisa PPNS, kan gitu ya. Demikian pula penuntutan. Penuntutan satu-satunya pejabat di sini adalah jaksa penuntut umum. Kemudian siapa kekuasaan mengadili? Hakim di pengadilan. Bisa di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung. Dan siapa kekuasaan pelaksanaan putusan? Nah, ini harus hati-hati. Ini yang nomor 4 harus hati-hati. Kenapa demikian? Kekuasaan itu kan berurutan, runtut, menggunakan sistem dari penyidikan, penuntutan, pengadilan. Kenapa ini harus kembali kepada kejaksaan misalnya gitu? Karena kekuasaan pelaksanaan putusan pidana adalah kejaksaan, yaitu aparat yang dijalankan oleh badan atau aparat pelaksana atau eksekusi. Karena siapa yang menuntut pada waktu sudah dikabulkan oleh hakim, dia harus menjalankan tuntutannya itu. Nah, misalnya contoh dia menuntut pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang. Nah, saat hakim setelah mengadili dan menjatuhkan pidana kepada orang yang telah dinyatakan bersalah tadi, maka pelaksana putusan bukan oleh hakim tapi oleh kejaksaan. Jadi aparat atau kekuasaan pelaksanaan putusan pidana adalah jaksa itu sendiri. Bisa jaksa penuntut umum, bisa lembaga kejaksaan. Oke, jadi nggak bingung ini karena banyak yang masih bingung memahami mengenai ini. Nah, yang ketiga mengenai aspek komponen atau budaya hukum atau legal substance. Sistem peradilan pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum. Saya ulangi, sistem peradilan atau sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum. Ya. Ini banyak satu penelitian yang mencoba melihat bagaimana budaya hukum melalui nilai-nilai budaya hukum itu bekerja. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, nilai-nilai budaya hukum itu dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, etika hukum, dan ilmu hukum atau pendidikan hukum. Itu yang dikatakan sebagai asas atau komponen budaya hukum.
Ini luar biasa. Kalau substansi hukum itu isinya adalah hukum atau perundang-undangan. Struktur adalah bangunan administrasi untuk bisa menjalankannya substansi hukum. Nah, kalau budaya hukum inilah yang sering dikatakan sebagai budaya kerja hukum. Dasarnya apa? Yaitu bisa menggunakan filsafat hukum, asas hukum, teori hukum, etika hukum, dan ilmu hukum, bahkan pendidikan hukum, serta kesadaran atau sikap, kepatuhan, perilaku hukum. Nah, ini agak luar biasa. Makanya di dalam, kalau membandingkan di antara 3 nilai hukum atau 3 nilai sistem hukum, mana yang lebih dominan? Jawabannya adalah budaya atau kultur hukum. Karena dia meliputi berbagai aspek yang sebetulnya diwujudkan dalam substansi maupun struktur hukum. Untuk melihat bagaimana membedakan antara sistem peradilan dalam arti sempit dan sistem peradilan dalam arti yang luas, karena adanya aspek budaya hukum di dalam memahami istilah yang namanya sempit dan luas itu. Para mahasiswa sekalian, nilai-nilai budaya hukum yang tadi dikatakan itu tidak terlepas dari nilai sosial kemasyarakatan, makanya wajar kalau dikatakan dalam budaya hukum merupakan sistem sosial atau social system. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, memang belajar SPP itu belajar sesuatu yang kering betul ya. Tapi ya kita harus memahami mengenai sistem peradilan pidana itu sendiri. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Sekarang kita mau lihat ruang lingkup dari sistem peradilan atau sistem penegakan hukum. Seberapa luas cakupan di dalam sistem peradilan atau sistem penegakan hukum. Melihat dari cakupan dalam sistem peradilan atau sistem penegakan hukum, kita juga kembali kepada sistem yang berada di dalam peradilan atau penegakan hukum sendiri, yaitu mencakup substansial, struktural, dan kultural. Jadi kembali kepada yang kita pahami tadi. Berarti kalau demikian, ruang lingkup sistem peradilan ini atau sistem penegakan hukum itu juga mencakup mengenai substansi hukumnya, struktur hukumnya, dan budaya hukumnya. Oleh Prof. Bada disingkat mencakup substansialnya, mencakup strukturalnya, dan mencakup kulturalnya. Coba kita lihat, kita bedah satu-satu ya. Kita lihat apa itu aspek substansial. Orang bisa menyebutkan substansi hukum atau legal substance-nya. Aspek atau komponen substansi hukum, maka sistem peradilan merupakan sistem normatif. Sistem normatif itu bisa dipahami sebagai sistem dari penegakan substansi hukumnya yang berisi mengenai hukumnya atau undang-undangnya. Ya. Di bidang peradilan atau penegakan hukum mencakup sistem atau substansi hukum material, hukum formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Tadi dikatakan dalam substansi hukum di atas menyinggung mengenai hukum pidana material, hukum pidana formalnya, dan hukum pelaksanaan pidananya. Maka dalam aspek substansi hukum juga menyangkut mengenai substansi hukum materialnya, hukum formalnya, dan hukum pelaksanaan pidananya. Jadi mahasiswa kalau melihat apa itu aspek substansi dari hukum pidana, mau tidak mau menyinggung mengenai 3 bentuk atau 3 jenis hukum pidana. Hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Apakah yang dimaksud hukum pidana sudah merupakan satu kesatuan yang integral? Ya, kalau dikatakan begitu. Sepanjang dikatakan bahwa hukum pidana itu menyangkut 3 persoalan, hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana, berarti sudah dikatakan integral atau terpadu. Seperti yang Pak Ehni sampaikan di dalam membuat tugas, dalam membangun tugas ya.
nanti para mahasiswa akan menguji suatu putusan pengadilan dilihat dari beberapa aspek. Ya. Karena memang tugas kita menyinggung mengenai 3 persoalan, yaitu mengenai substansi, struktur, dan kultur. Coba dicek, apakah dalam putusan itu hakim sudah mempertimbangkan dari aspek ketiga itu atau belum? Ya, coba nanti diuji. Mbak Astrid sudah dapatkan putusan pengadilan? Sudah, Pak. Sudah. Mbak Nanda sudah? Belum? Kenapa belum? Kan putusan di Mahkamah Agung banyak. Cari satu saja. Kemudian periksa. Mana yang aspek substansi hukumnya, mana yang struktur. Halo, Mbak Sarin sudah mendapatkan 3 persoalan itu? Kalau untuk dibaca-baca lagi belum sih Pak, baru nyari-nyari aja tadi. Monggo silahkan, nanti dicari, kemudian dilihat dari 3 aspeknya ya, aspek substansinya, aspek strukturnya, dan aspek kulturnya. Ada 3 maksudnya, substansialnya, strukturalnya, dan kulturalnya. Baik. Adanya kesatuan sistem dalam norma substansi hukum pidana yang integral itu dapat dilihat dari beberapa sudut, minimal dari 2 aspek. Aspek yang pertama mengenai pengaturan kelengkapan bidang-bidang hukum pidana. Aspek yang keduanya mengenai substansi nilai atau ide dasarnya. Kalau kesatuan sistem integral hanya dikaitkan dengan kelengkapan jenis bidang hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kondisi substansi hukum pidana saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap karena ketiga bidang substansi hukum pidana itu sudah ada. Berarti nanti akan saudara lihat dari sisi aspek substansinya, lihatlah mengenai kondisi materialnya, formalnya, dan pelaksanaan pidananya sudah ada. Kemudian nanti dilihat strukturnya, apa yang mau dilihat strukturnya. Kemudian juga dilihat dari aspek kulturnya, sehingga 3-tiganya bisa terjawab. Kita lihat berikutnya, aspek hukum pidana material. Yang ada saat ini terdapat dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP. Itu sudah menyangkut mengenai hukum pidana material atau substantif. Keseluruhan peraturan perundang-undangan di dalam KUHP maupun di luar KUHP itulah yang merupakan satu kesatuan sistem hukum substantif. Keseluruhan sistem hukum substantif itu dari aturan umum dan aturan khusus. Seperti dalam KUHP, aturan umum itu diatur dalam buku 1. Aturan khususnya diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Nah, dilihat dari keseluruhan sistem penegakan hukum pidana substansif, undang-undang khusus di luar KUHP hanya merupakan subsistem karena pada umumnya hanya merupakan atau hanya merumuskan tindak pidana atau delik khusus. Ya, contoh tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Dia hanya merupakan bagian yang dikatakan merumuskan tindak pidana dalam delik khusus. Nah, undang-undang khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan atau konstruksi konsepnya yang bersifat umum yang biasa disebut dengan ajaran umum atau Allgemeine Lehrstücken atau Allgemeine Lehren gitu ya. Karena kalau dia membicarakan menyangkut ketentuan umum, maka undang-undang khusus yang berada di luar KUHP dikembalikan kepada ketentuan di dalam KUHP. Itulah adanya pasal 130 KUHP sebagai pasal jembatan, pasal penghubung antara ketentuan yang ada dalam KUHP dengan ketentuan di luar KUHP sepanjang apa Mbak Nanda?
Sepanjang? Iya, Pak. Sepanjang apa ketentuannya tadi? Sepanjang undang-undang khusus tadi atau delik khusus tadi tidak mengatur sendiri. Ya, kalau dia tidak mengatur berarti dikembalikan kepada ketentuan yang diatur dalam aturan umum KUHP. Oke ya, jadi jangan sampai salah ini. Makanya ketentuan hukum pidana mati ini harus dikuasai oleh para mahasiswa. Oke. Nanti dibaca sendiri KUHP dari awal ini sudah sebagai kodifikasi dan unifikasi. Sudah kodifikasi itu artinya dalam satu buah kitab dan sudah bersifat seragam terhadap seluruh warga masyarakat. Oke. Nanti bisa dibaca sendiri yang penjelasannya. Nah, kita siap melihatnya yang kedua, hukum pidana yang kedua yaitu hukum pidana formal. Sasaran atau adresat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam arti kewenangan atau kekuasaan atau penguasa aparat penegak hukum. Ya, jadi khususnya hukum pidana formal itu tidak hanya mengatur kepada warga masyarakat umum, tetapi juga pada aparatnya. Jadi kebijakan hukum pidana pada akhirnya mengandung kebijakan mengatur, mengalokasi, membatasi kekuasaan, baik kekuasaan kewenangan warga masyarakat maupun warga pada umumnya maupun dari kekuasaan atau kewenangan penguasa penegak hukum. Pengaturan kekuasaan kewenangan penegak hukum merupakan salah satu bagian dari hukum pidana formal. Makanya hukum pidana formal itu dikatakan hukum pidana yang melaksanakan hukum pidana material yang dijalankan oleh negara melalui aparat-aparat penegak hukumnya. Ini yang dikatakan hukum pidana formal. Kemudian siapa yang menjalankan? Seperti yang sudah disebutkan di atas tadi, sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana itu ada 4 tadi. Siapa yang mewakili negara? 4 kekuasaan dari negara itu. Yaitu kekuasaan penyidikan oleh lembaga atau badan penyidik, ya. Kekuasaan penuntutan oleh badan atau lembaga penuntut umum. Kalau penyidikan tadi diantaranya oleh pejabat-pejabat kepolisian, kekuasaan penuntutan dilakukan oleh pejabat-pejabat kejaksaan, kemudian kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan pidana oleh badan pengadilan, yaitu hakim, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana oleh aparat atau badan pelaksana eksekusi, yaitu lembaga kejaksaan. Keempat, tahap subsistem merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Tidak boleh bolak-balik, tidak boleh campur, tidak boleh dilakukan secara acak, tetapi dilaksanakan secara sistematis, secara urut, secara runtut, dimulai dari pejabat penyidikan, beralih kepada penuntutan, beralih kepada pengadilan, dan beralih kepada pelaksanaan putusan. Tidak boleh campur aduk, tapi harus runtut satu persatu untuk menyelesaikan secara integrated criminal justice system. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan para mahasiswa? Ada? Kalau tidak ada, Pak Heni lanjut. Siapa? Ini teman-teman. Makasih ya, Ma. Oh, istri Pak ini menghidangkan es jeruk. Wow, jeruknya jeruk yang apa itu? Jeruk BW, jeruk produk Lampung. Jadi suami itu enak itu, asarin, Nanda, Prayoga, iyalah. Pak ini ngajar, dibuatin. Kalau kamu kan belum kan Nanda, suamimu belum nyiapin kan? Iya, suami asarin juga belum nyiapin. Woi, sampai asli sampai kaki itu lagi minta suaminya itu suruh nyiapin. Enggak, Pak. Oh enggak ya. Pak ini nih air putih sudah ada. Nah ini yang lo gede nih. Oh, wis mantap ini. Mantap ya. Baik. Ya. Banyak ragamnya yang bisa kita pelajari ya di dalam hukum pidana ya.
nanti ke depan lah kita akan berbicara begitu progresifnya hukum pidana dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Orang mengatakan ada hukum progresif, hukum dan masyarakat, ya, atau sosiologi hukum. Hukum pidana tanpa disampaikan, diucapkan, sebetulnya merupakan hukum yang paling progresif untuk menghargai tidak hanya kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga korban tindak pidana dan masyarakat pada umumnya. Ya. Luar biasa capaian-capaian di dalam hukum pidana. Hanya sayangnya harusnya bermuara kepada diundangkannya RUU KUHP di tahun 2019. Sangat disayangkan kita belum memiliki sebuah perundang-undangan KUHP nasional, ya, yang secara sosiologis, yang secara politis, yang secara praktis, yang secara adaptif menggunakan alam-alam pemikiran bangsa Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti di generasi kalian menjadi anggota dewan, jangan sampai melupakan untuk apa? Untuk melegalkan dari RUU KUHP, dari RUU menjadi KUHP. Baik, yang ketiga. Yang ketiga yaitu hukum pelaksanaan atau eksekusi pidana. Hukum ini seringkali dinisbatkan, sering dipinggirkan, sering tidak digunakan dalam beberapa model-model pembicaraan. Sesuatu hal yang wajar. Karena pada saat saudara belajar hukum pidana, itu yang diutamakan hukum pidana formal. Hanya KUHP dan KUHAP. Tapi tidak memberikan penjelasan secara cukup mengenai hukum pelaksanaan atau hukum eksekusi pidana. Kita lihat berikutnya. Ketentuan ini sangat berbeda dengan ketentuan yang berlaku untuk hukum pidana material dan formal. Kalau kedua hukum itu ada kodifikasinya dan ada unifikasinya. Dia berupa dalam bentuk kitab, kemudian dia berlaku secara seragam untuk masyarakat. Nah, ini belum. Ya, belum. Dia masih tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Ya, ada di dalam hukum pidana material, ada di dalam hukum acara pidana. Ya, khususnya misalnya contoh pelaksanaan putusan pidana mati, putusan pidana penjara atau kurungan. Ini sangat berbeda, ya. Ada yang terkait dengan putusan ganti kerugian dan seterusnya. Tetapi juga dia diatur di dalam beberapa undang-undang khusus. Misalnya tentang pelaksanaan pidana mati. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 tentang pemasyarakatan. Ya. Dalam berbagai peraturan pelaksanaan sebagai pelaksanaan undang-undang. Banyak dia tersebar. Sayangnya belum terkodifikasi dan terunifikasi secara baik. Bahkan tersebar di dalam undang-undang, kemudian berbagai keputusan menteri, ya, seperti Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tentang cuti mengunjungi keluarga bagi narapidana dan seterusnya. Kondisi peraturan perundangan yang demikian tidak mustahil akan mengganggu di dalam sistem penegakan hukum. Ini sebetulnya menjadi, kalau kalian dari senang meneliti tentang hukum administrasi pidana, ini kesempatan yang sangat bagus untuk membicarakan mengenai hukum pelaksanaan atau hukum eksekusi pidana. Karena memang belum teratur secara rapi seperti KUHP dan KUHAP. Yaitu khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana atau tindakan. Setidak-tidaknya, selain mengganggu terhadap sistem penegakan hukum, juga menyulitkan aparat penegak hukum. Terlebih lagi, apalagi masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat akademis seperti mahasiswa dan dosen. Nah, untuk secara cepat menemukan peraturan yang disebut tersebut. Ya. Oleh karena itu, mungkin perlu dilakukan upaya untuk menyusun suatu kodifikasi
atau himpunan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana. Pak ini berharap suatu saat ada mahasiswa S2 yang dari Kementerian Kanwil ya, Kanwil Hukum dan HAM yang akan bisa melakukan penelitian ini sehingga menjadi sebuah awal, menjadi sebuah embrional di dalam pembentukan hukum pelaksanaan atau hukum eksekusi pidana. Ini sangat ditunggu-tunggu. Karena apa? Karena ya tadi sangat berbeda dengan dua hukum yang sebelumnya, yaitu hukum pidana material dan formil, tetapi di dalam undang-undang eksekusi ini masih tersebar baik terkait dengan kodifikasi dan unifikasinya. Berikutnya, ya, mengenai aspek struktural. Aspek substansial kita melihat dari hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Aspek strukturnya kembali seperti pelaksanaan kekuasaan. 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, patut dicatat bahwa advokat, ini yang para mahasiswa sering kita melupakan. Selain penyidik kepolisian, penuntut umum, atau hakim, juga jangan dilupakan yang namanya advokat. Advokat penasihat hukum juga merupakan bagian integral di dalam setiap tahap atau proses SPP sehingga dapat disebut sebagai badan atau lembaga aparat kelima dalam SPP Indonesia. Karena itulah di situ advokat merupakan aparat penegak hukum pidana Indonesia. Ya. Kalau SPP yang diinginkan adalah SPP yang terpadu, para mahasiswa sekalian, maka peraturan perundang-undangan tentang lembaga seyogyanya juga tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Ada kata-kata kunci di situ, kebijakan legislatif. Saya mau nanya kepada kalian, apa yang dimaksud dengan kebijakan legislatif? Apa Nanda, Pak Sarin, Prayoga, apa itu dengan kebijakan legislatif? Ada bentuk kebijakan lainnya tidak? Wah lah, Nanda pura-pura rajin nulis. Oh gitu ya, pura-pura rajin nulis itu. Iya, Mbak Nanda, apa itu kebijakan legislatif? Belum. Apa Mbak Nanda? Apa itu kebijakan legislatif? Kebijakan yang diatur oleh orang-orang legislatif itu bukan sih Pak, yang untuk dijalankan oleh orang-orang di bawahnya. Ada benarnya, ada benarnya. Coba kalau berbicara mengenai sistem peradilan dulu, atau sistem penegakan hukum. Apa Mbak Asrin? Mbak Asrin kayaknya terganggu sama temennya di belakang itu yang lewat sana bawa mangkok, ke belakang bawa mie. Mbak Asrin udah pengen makan mie. Saya pindah posisi dulu ya, Pak. Nggak usah lah, biarin aja lah. Udah biarin aja nanti. Udah nggak terganggu. Apa itu kebijakan legislatif? Kita belajar lagi. Ini siapa sih Mbak Elva? Fa? Tumben kamu nongol, Fa? Iya, Pak. Wah, tumben dia nongol ini. Udah selesai panen dia kayaknya ini. Ya, Pak. Alhamdulillah, Pak. Rugi terus, Pak. Ya. Kok rugi terus? Oh, jangan rugi ya. Nanti nggak bisa sedekah kalau rugi terus. Apa Mbak Sarin yang disebut dengan kebijakan legislatif? Kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam perundang-undangan, Pak. Ya, jadi begini. Yang disebut kebijakan legislatif itu sama saja dengan kebijakan formulasi. Ya, kenapa dikatakan legislatif atau legislasi atau formulasi? Di tahap ini dibangun kebijakan untuk menyusun atau memperbaiki suatu perundang-undangan. Makanya disebutkan kebijakan legislatif. Karena apa? Karena memang pekerjaannya ini dilaksanakan di dewan atau lembaga legislatif bersama pemerintah. Ya. Jadi yang namanya kebijakan penegakan hukum pidana, ini tolong dipahami ya. Kebijakan penegakan hukum pidana itu dimulai dari kebijakan legislatif atau kebijakan formulasi
kemudian kebijakan aplikasi, dan kebijakan eksekusi. Ini sama maknanya kalau kita berbicara mengenai tahapan penegakan hukum pidana, yaitu tahapan legislasi atau formulasi, tahapan aplikasi atau penerapan, dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan. Ya. Jadi kalau memahami, seyogianya juga tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Ini yang dipahami. Tidak hanya hukum pidana material saja, juga hukum pidana formal, juga hukum pelaksanaan pidana tersusun dalam kebijakan legislasi atau legislatif atau formulatif itu. Yang nantinya akan dijalankan di dalam kebijakan penerapan atau aplikasi, bahkan berakhir di kebijakan eksekusi gitu ya. Ini kembali zamannya S1 untuk politik hukum pidana. Ya, nanti Mbak Nanda, Mbak Elva, siapa ini Mas Prayoga udah pindah dalam mobil juga, udah marah mana kamu enggak? Hati-hati ya sambil membawa mobil ya. Enggak, Pak. Dekat rumah kok, Pak. Ya, hati-hati udah kamu jalan Pak. itu. Ya. Ini kalau sudah dalam mobil jalan nggak berani nggak? Enggak, Pak. Saya juga dekat-dekat doang. Ini belajar, Oke. Pak. Belajar. Ya hati-hati ya, hati-hatilah. Karena malam minggu ini banyak orang yang buru-buru untuk menuju tujuan ya. Ya, ini para mahasiswa sekalian, sehingga pada saat kita memahami mengenai integrasi ya di dalam hukum pidana itu muncul kebijakan yang integral itu tidak berarti harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang, tidak. Tapi sebetulnya Pak Heni, ada perubahan-perubahan dinamika di negara-negara yang lain bahwa dalam membuat suatu undang-undang pidana itu sudah utuh. Ada hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Contohnya yaitu dalam ICC, International Criminal Court, menggunakan ini ya, Statuta Roma. Statuta Roma itu merupakan suatu produk hukum yang luar biasa, bisa menjadi contoh di dalam pembentukan hukum yang tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya. Secara satu kesatuan, itu hukum pidana itu sudah komplit di dalam Statuta Roma. Yaitu ada aspek hukum pidana materialnya, hukum pidana formalnya, dan hukum pelaksanaan pidana. Tetapi oleh Probada dikatakan tidak harus dituangkan dalam satu kitab undang-undang. Ini dalam arti dipahami bahwa pemikiran Probada pun, kalaupun belum bisa dituangkan dalam satu bentuk undang-undang yang berisi ketiga hukum pidana itu, cukuplah kalau antara hukum pidana material, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana itu dibangun secara integritas atau integritas. Jadi bersifat keterpaduan, tidak saling pisah memisahkan. Contoh, banyak yang terjadi di dalam penegakan hukum pidana tidak bisa dilakukan secara total enforcement. Pernah mendengarkan dari pengertian penegakan hukum ya, yang mengatakan bahwa penegakan hukum pidana itu harus bisa total. Ternyata tidak memungkinkan bisa dilakukan secara total karena ada kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan bisa dilakukan secara total atau sepenuhnya, bahkan hanya bersifat actual enforcement. Karena apa? Ada yang namanya pembatasan-batasan di dalam hukum pidana itu sendiri. Pertama, karena ketentuan perundang-undangannya. Keduanya, karena diskresi. Karena ada area yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penegakan hukum. Maka penegakan hukum dari Joseph Goldstein itu hanya actual enforcement. Hanya ruang-ruang tertentu yang bisa ditegakkan hukum pidananya itu. Ya, ini harus dipahami para mahasiswa pada waktu mengambil kuliah teori-teori hukum, bisa disebutkan di situ. Ya. Misalnya, kalaupun tidak bisa dalam bentuk satu kitab, bisa saja diatur tersendiri, misalnya ya, contoh undang-undang tentang badan penyidik. Kita belum memiliki. Undang-undang tentang badan penuntut umum, undang-undang tentang badan pengadilan atau kehakiman, atau undang-undang tentang
badan pelaksana putusan pidana. Serta diakhiri dengan undang-undang tentang lembaga bantuan hukum. Karena kita kan terdiri dari empat lembaga aparat penegak hukum. Ini belum ada. Ya. Karena contoh sebagai contoh, undang-undang tentang badan penyidik itu dilakukan oleh pihak kepolisian. Sementara harusnya badan penyidik itu merupakan badan fungsional yang tidak boleh diintervensi oleh struktural. Ya. Ini harusnya memang menjadi sebuah pemikiran dalam sebuah hukum, dalam penegakan hukum pidana. Ya. Ini sangat penting. Undang-undang badan penyidik, badan penuntut umum, pengadilan atau hakim, pelaksanaan putusan atau pidana, dan lembaga bantuan hukum. Perundang-undangan saat ini sudah mengatur struktur organisasi. Ya, dari badan hukum. Misalnya contoh ya, ada undang-undang kejaksaan. Dia nempel di situ tapi menjadi bagian dari suatu undang-undang kejaksaan, bukan undang-undang mengenai penuntut umum. Sama ada undang-undang mengenai kepolisian negara Republik Indonesia, tapi di dalamnya masih menyangkut mengenai diantaranya struktur mengenai badan penyidik. Badan penyidik di dalam satu undang-undang bersamaan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Indonesia tentunya menjadi sebuah lembaga yang tidak pernah bisa mandiri, tidak bisa independen, karena dia apa? Dipengaruhi oleh kehadiran pejabat-pejabat yang lain yang setara dengan dia, bahkan lebih tinggi dari badan penyidik. Yang terjadi adalah adanya distorsi, intervensi di dalam lembaga-lembaga badan penyidik tersebut. Bisa dipahami ya para mahasiswa sekalian? Independensi itulah sebetulnya, independensi itulah namanya kemenangan di dalam membangun suatu organisasi yang tidak bisa diintervensi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah karena dia berada di dalam lingkungan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, sehingga lembaga-lembaga yang harusnya fungsional mengenai penyidikan, penuntut umum dan pengadilan menjadi terganggu, tergantung juga dari pihak atau lembaga yang lain. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca sendiri lah ini. Ini penjelasan. Ya. Kalian sudah bisa mengcopy bahari ini kan untuk dibaca sendiri? Sudah bisa? Iya, udah ada di Fiklas ya Pak ya? Ada di Fiklas ya. Hanya Pak ini perlu diberikan penjelasan sepenuhnya ya. Nanti silakan dibaca, ada undang-undang kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan seterusnya. Ini adalah intinya adalah bangunan-bangunan tadi terhadap pejabat fungsional tidak boleh yang namanya kemandiriannya itu diintervensi atau dipengaruhi oleh pejabat yang lain. Tapi kan saudara bisa melihat contoh. Apakah ada independensi misalnya Kasat Reskrim pada waktu melakukan penanganan perkara? Ya, Kasat Reskrim tahu kan di dalam kepolisian resort itu ada yang namanya jabatan Kasat Reskrim. Apakah pada waktu dia sebagai seorang penyidik fungsional bisa tidak dia menghindarkan diri dari intervensi misalnya oleh Kapolres, oleh Wakapolres, oleh pejabat-pejabat yang di Polres. Secara fungsional seharusnya beliau tidak bisa diintervensi karena terjadi yang namanya independensi, ada kemandirian. Tetapi kenyataannya kan tidak mungkin toh yang namanya pejabat yang menyelenggarakan penyidikan atau penyelidikan perkara itu terbebas dari namanya intervensi. Itu intinya di situ. Di kejaksaan pun demikian terjadi, di pengadilan pun demikian terjadi. Sehingga yang namanya penyidik, penuntut umum, kemudian hakim yang bekerja untuk di pengadilan itu semuanya juga sulit untuk menghindarkan diri dari intervensi atas kemandirian dia sebagai pejabat fungsional. Ini yang jadi persoalan. Nah, sebetulnya kalau ini menjadi penelitian yang kalian lakukan sangat bagus itu ya.
Jangan kayak Elva nanti penelitiannya mengenai judi koprok, judi togel, udah gitu di wilayah hukum Polsek Pekalongan, wah tak tolain kalau Di rumah sendiri, Pak. Kata Pak Eh. ini yang penting dapat judul biar segera lulus katanya. mulai kalau dia ngomong kayak gitu itu sudah jagoan. Elva itu sebenarnya Pak ini konsepkan jadi pengacara perempuan. Ya, pengacara perempuan, kemudian domisilinya ada di daerah Lampung Timur atau Lampung Tengah, terserahlah yang penting. Nanti mewakili dari gender perempuan untuk membantu bagaimana menuntut keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Karena banyak kasus di daerah-daerah itu yang kadang-kadang perempuan itu tersakiti, terzolimi. Tetapi tidak ada perempuan yang mau membantu, mau mendampingi, pendampingan sajalah. Ya. Ada alumni kita yang di daerah Batu Raja itu, sampai sekarang masih komunikasi dengan Pak Eni. Akhirnya sekarang sudah bergabung dengan menjadi pengacara perempuan, Elva. Padahal dia itu dulunya dia punya keterbatasan fisik ya, tetapi semangatnya itu mengalahkan keterbatasan fisiknya itu. Sekarang dia sudah tergabung di kelompok ya di asosiasi ya penasihat hukum yang sudah sangat bagus. Jadi kalau datang ke Bandar Lampung itu mesti ngubungi Pak ini, ngabari Pak ini, luar biasa itu. Padahal alumni itu udah senior banget loh, Eva. Sempat bekerja sebagai pedagang kain di pasar itu. Tapi walaupun mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan dari situ, kegelisahan hatinya untuk mendampingi perempuan, akhirnya setelah sekian puluh tahun, Pak Heni saya mau ikut PKPA, ikut lagi, luar biasa. Dia tidak mau di daerah Sumatera Selatan, dia maunya di Bandar Lampung. Dan alhamdulillah dia berkarya di situ. Nah sekarang dia sudah bisa tertawa, bisa tersenyum. Banyak perempuan-perempuan di daerahnya, di kabupatennya itu didampingi atau dia menjadi penasihat hukumnya untuk perkara-perkara. Luar biasa. Dan semangat ini pun bisa nantinya sampai kepada Elva, sampai kepada Nanda, sampai kepada siapa tadi yang perempuan satu lagi kan. Nah, tidak harus kalau memang tidak mau jadi jaksa, jadi hakim, jadi pengacara. Kemarin juga ada mahasiswa bimbingan saya satu namanya Mbak Harum Ananda, siapa itu. Kalau saya itu ketemu dengan perempuan Nanda, misalnya contoh, saya udah tahu dia tuh tingginya hanya 153. Kemudian saya tanya memang, kamu tingginya berapa? 153. Pengen jadi apa? Hakim, jaksa gitu. Saya pancing gitu. Bisa tak Pak ini dengan 153 saya jadi hakim? Jawaban saya apa? Tidak bisa. Jadi jaksa? Tidak bisa. Kamu bisanya cuma jadi apa? Penasihat hukum. Maka kondisikan diri kamu, siapkan mental kamu, jadi advokat, jadi penasihat hukum. Kamu kan juga gitu toh Pak, nggak tinggi amat, gede juga enggak gitu. Yang gede itu kalau bicaranya Elva itu nggak mau dikalahkan kalau udah masalah ngomong. Gitu. Sebetulnya saya ingin mengarahkan energi kamu itu menjadi tukang ngeyel tetapi penasihat hukum gitu. Jaksa kalau udah kamu temuin nanti kapok, udahlah saya kalau ketemu dengan Bu Elva saya ngikut aja gitu. Karena apa? Memang ada aura-aura yang dimiliki oleh perempuan hebat-hebat itu. Saya tinggi loh, Pak. Alah, tinggi apa? Anakmu yang tinggi nanti sama suamimu itu. Makan saya, Pak. Masih masuk kayaknya. Oh gitu ya. Ya sudah nanti dicoba aja. Itu Mbak Nanda. Jadi menjadi profesi sebagai seorang advokat itu sebetulnya hakikatnya adalah aparat penegak hukum yang keempat. Jadi kita bangga pemerintah mengakomodasi mengenai persoalan di mana tempatnya advokat itu dalam penegakan hukum pidana. Sekarang udah clear, udah selesai. Ya, jadi kalian adalah aparat penegak hukum yang setara dengan pejabat kepolisian, pejabat kejaksaan, pejabat pengadilan, dan kalian. Makanya sekarang posisi saya suka mendorongin mahasiswa.
Ya kalau tinggi sudah 150 kan nggak mungkin Tova, Mbak Nanda ya menjadi seorang hakim. Hakim sekarang 160 ke atas. Jaksa 160 berapa gitu ya. Nah, artinya diterima nasib itu. Nasib itu. Tidak perlu harus memaksakan diri. Oke. Jam 16.28. Nah, cukuplah istirahat. Saya tuh kalau ada Elva masuk ke dalam kelas kita langsung kita pulang aja lah Nanda gitu. Enakan dia itu datang udah terlambat, ditungguin Pak Heni. Ya prayoga ya. Kayak enakan dia kayak apa sudah jadi ratu sejagat dia ini. Ya udah, yang tua ini dibully-bully nggak apa-apa lah. Apa harus dibully-bully? Kena terus ya Pak ya, kena terus. Kalau memang mau kan kuliah tepat waktu ya Nanda ya. Oke, nanti mengenai tugas dimulai ya. Kemudian dilihatin aspek substansi hukumnya, gampang kok. Substansi hukum kan itu kan mengenai hukum pidana materialnya apa, hukum pidana formalnya apa, hukum pelaksanaan pidananya apa, kan gitu toh. Kemudian mengenai strukturnya pasti dijalankan oleh kejaksaan. Outputnya mengenai surat dakwaan, surat perlawanan itu nanti surat tuntutan dan seterusnya itu output dari lembaga kejaksaan. Nah, yang agak sulit nanti juga akan melihat dari mana sih, dari kultur hukumnya. Kultur hukumnya kan filsafat hukumnya, asas hukumnya, teori hukum, mengenai kesadaran hukum, kepatuhan hukum ya. Itu akan kalian akan ini. Contoh sederhana. Saat hakim mempertimbangkan ada aspek-aspek yang meringankan, kemudian aspek-aspek yang memberatkan, itu sebetulnya mengenai aspek kultur hukum. Kultur hukum itu karena apa ya? Misalnya penggunaan mengenai peci atau kopiah, baju warna putih, kemudian celana warna hitam, itu kultur itu. Kultur. Ya, kalau ada pesakitan kan seperti itu. Kemudian sepanjang persidangan nunduk aja, cuman ditanya, kamu ngerti nggak? Ngerti Pak Hakim itu sebenarnya kultur. Kultur Indonesia gitu ya. Orang Indonesia itu lucu ya. Saat menjadi penjahat itu luar biasa ganasnya, bengisnya, kejamnya gitu. Tapi kalau sudah masuk kepada tahanan, ngalah ya Pak Hakim, ya Bu Hakim, mana itu. Oke, nanti kalian akan membedahnya itu mana yang aspek mengenai substansi hukum, mengenai kultur hukum, dan mengenai struktur hukum. Dari situlah nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai maksimal dari Pak Heni, ya, termasuk dari kehadirannya. Jangan itu Elva, kalau Elva datang udah kita mau bubaran, dia barusan datang. Memang begitu gayanya itu. Waktu bimbingan dengan saya tuh Nanda, datangnya siang-siang. Jadi kalau nggak datang jam 2:30, mungkin 3:30. Tapi sok memelas, Pak, dari kampung, saya hamil, ini suami saya Pak Heni, ya Allah ya Rabbi, ada murid kok nguji kesabarannya dosennya, tapi saya Tapi ikhlas. setidaknya hadir dia Pak. Iya betul itu Nanda, memang pinternya itu aspek hukumnya itu, kan yang penting saya hadir Pak Heni, ya Allah. Yoga hati-hati ya perginya. Sama perempuan Pak. Oh iya, ya memang, dan Pak Heni menjadi pelayan abdi masyarakat yang baik buat Elva gitu. Waktu dia punya anak itu Nanda di Pak Heni, ini anak saya Pak Heni yang dulu ikut bimbingan konsultasi. Ya Allah ya Rabbi. Nah, apa-apa, Elva memang top. Hebat perjuangan dia sebagai seorang perempuan. Dan mau saya lihat nanti sampai seberapa jauh. Saya kaget pada waktu dia ngomong, Pak ini saya mau S2. Duh, masih sempat orang ini untuk S2. Terus maju berjuang Elva, terutama untuk kampung-kamu. Kalau memang kamu harus menjadi lurah, jadikan diri kamu lurah. Kalau kamu pengen menjadi anggota dewan, jadikan diri kamu sebagai anggota dewan yang hebat, yang baik. Ya, karena memang dari situlah keberhasilan kita itu memberi kemanfaatan yang semaksimal mungkin untuk masyarakat. Ya, mudah-mudahan dibarokahi, diberkahi, ya, dijabah doa-doa kita, diridhoi oleh Tuhan semuanya atas asal jerih payah kita yang terbaik untuk masyarakat. Selamat sore, selamat malam mingguan, selamat istirahat.
Selamat mau tidur yang mau tidur. Kalau Prayoga udah siap-siap untuk pesta dia ini. Ya, Pak ini Ya, Pak. izin. Terima kasih, Pak. Nggih, sama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya ya. Waalaikumsalam Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Oke, Sehat terima selalu, kasih Pak. semuanya ya. Pak ini mohon izin untuk live ya. Ya, Ya, Pak. Pak. Banyak Pak. Iya, sama-sama.